khusus pangan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Telah hadir bersama kita Ibu Kepala Badan POM didampingi oleh Ibu Deputi 3 dan PLT Deputi 4 dan Eselon 2 dari Kedeputian 3 dan Kedeputian 4. Tanpa menunggu waktu terlalu lama, kami undang Ibu Kepala Badan POM untuk menyampaikan pernyataan persnya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya. Saya agak lagi kena flu ya, tapi harusnya pakai masker. Tapi karena saya bicara, saya buka ya. Yang lainnya silahkan memakai masker. Yang saya hormati, pada hari ini juga hadir ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Sultan Adil Hendra, hadirnya online ada dari Jambi katanya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang hadir offline maupun online. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di bulan Ramadan ini, tentunya dalam situasi yang sedang berpuasa. Selamat menjalankan puasa dan semoga amal ibadah kita selama yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tentunya mendapat ridho dan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk segala kerja yang kita tetap produktif ya di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Pada hari ini sebagaimana juga memang ini selalu rutin kami lakukan sebagai bentuk perlindungan yang lebih khusus pada masyarakat untuk setiap menjelang masa-masa libur, masa-masa hari raya ya, hari raya yang terkait dengan keagamaan, dan sekarang adalah Idul Fitri, Ramadan ya, bulan Ramadan 30 hari, kemudian Idul Fitri nanti tentunya dengan adanya peningkatan dari kebutuhan masyarakat terhadap pangan, sehingga demand tersebut biasanya menimbulkan banyak juga upaya-upaya yang tidak berniat baik begitu ya, yang ada juga di para supplier dari produk-produk yang dibutuhkan ini. Jadi biasanya demand meningkat, supply juga meningkat, tapi juga kita harus perlu dengan kehati-hatian terutama ini untuk produk pangan, sehingga secara rutin memang kita selalu melakukan intensifikasi pengawasan pangan dalam masa-masa Ramadan dan Idul Fitri. Tapi bukan berarti kita melakukan intensifikasi pangan itu cuman hanya rutin ya menjelang hari raya, tapi memang itu selalu rutin kami lakukan, tentunya bersama dengan lintas sektor terkait. Kami menyampaikan dalam hal ini juga rasa terima kasih kami untuk segala kerjasama, karena ini adalah kerja bersama kita sebetulnya seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi dunia usaha pangan. Ini khususnya pangan ya kita bicara, dunia usaha pangan yang taat pada aturan, dan kemudian kedua juga melindungi masyarakat ya dari produk-produk pangan yang berbahaya, yang mengandung substansi atau komponen-komponen yang bisa saja berbahaya, ataupun juga pangan yang tidak memenuhi izin edar, memenuhi ketentuan regulasi yang ada. Saya akan sampaikan ya ringkasannya yang dikaitkan dengan intensitas pengawasan pangan ini. Hasilnya pada tahun ini saya kira setiap tahun selalu menjadi lebih baik ya hasil temuan. Walaupun kita perluas terus selalu lingkup dari jumlah yang dijadikan target pengawasan, tapi hasilnya saya kira selalu menunjukkan nilai yang menurun dikaitkan dengan temuan-temuan yang didapatkan, didasarkan dari hasil persentase yang terus menurun, sementara lingkupnya meluas, tapi jumlah target diperluas, tapi persentase yang tidak memenuhi ketentuan temuannya semakin menurun. Saya kira ini juga akibat dari intensitas komunikasi, informasi, edukasi yang terus selalu dikembangkan oleh Badan POM bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintah daerah, para tokoh-tokoh masyarakat,
untuk terus memberikan informasi edukasi pada masyarakat, bagaimana memilih produk pangan yang baik, dan juga edukasi pada pelaku-pelaku usaha, terutama pelaku-pelaku usaha baru atau para UMKM ya, untuk bagaimana bisa mempunyai fasilitas produksi yang memenuhi standar-standar keamanan dan kualitas produk yang baik, dan juga bagaimana mengedarkan dengan cara-cara yang baik ya. Ya, kemudian juga kita juga memberikan intensitas yang lebih luas sekarang, lebih intensif untuk pengawasan pangan online ya. Kita semua menyadari bahwa semenjak pandemik ini bahkan justru peredaran dan pembelian pangan melalui online itu semakin intensif. Jadi dalam kesempatan ini juga hadir Deputi Bidang Penindakan. Kedeputian Bidang Penindakan ini ada satu kegiatan khusus dari Direktorat Cyber, Direktorat Intelijen juga tentunya mendukung dikaitkan dengan informasi-informasi, kemudian Direktorat Cyber yang dikaitkan dengan patroli ya, patroli cyber. Jadi mengawasi semua penjualan-penjualan online dan tentunya melakukan langkah-langkah untuk menghentikan, melakukan penindakan dikaitkan dengan penjualan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan kita melakukan sampling juga. Ya. Nah, untuk pengawasan yang intensifikasi ini adalah artinya pengawasan yang serentak dilakukan bersama-sama dengan tema yang sama, target-target fasilitas yang sudah diberikan kriteria ya, yang ada di 34 provinsi plus dengan 39 kota kabupaten ya, tersebar di mana Badan POM mempunyai unit pelaksana teknisnya ya, kantor-kantor Badan POM. Nah, pada tahun ini juga bertambah mitra kami, ada beberapa UPT yang melibatkan kepramukaan ya, karena Badan POM mempunyai SAKA, Satuan Karya ya, dari pengawasan obat, SAKA pengawasan obat dan makanan yang ada di kepramukaan. Jadi kita libatkan para pemuda-pemuda dari kepramukaan ya, untuk juga ikut terlibat dalam melakukan pengawasan sebagai inspektur pangan ya, yang tentunya sudah di training khusus oleh masing-masing balai POM yang ada di wilayah yang melibatkan kepramukaan. Targetnya ya, kalau menjelang intensifikasi pengawasan menjelang hari raya itu adalah pada pangan kemasan ya, karena itu adalah tugas dan fungsi Badan POM, yaitu untuk melihat apakah produk pangan itu dengan izin edar ya, karena banyak sekali tentunya pemasukan dari produk-produk import mungkin ya yang ilegal. Nah, itu yang mesti hati-hati ya, saya kira sebagai bagian dari membangun cinta produk Indonesia, apa programnya namanya, bangga buatan Indonesia ya, untuk mengkonsumsi bangga buatan Indonesia, mendorong produk-produk dalam negeri. Tentunya saya kira sudah banyak produk-produk import yang sudah ada juga di Indonesia. Jadi saya kira produk kalaupun import tentunya harus menjalani proses yang berlaku umum, yaitu melewati tentunya izin edar dari Badan POM sehingga terawasi ya, dikaitkan dengan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi yang dilihat adalah aspek izin edarnya, tentang kadaluarsanya dan rusak atau tidaknya ya. Dan itu dilakukan di sarana-sarana importir, distributor, gudang-gudang ya, penyimpanan, termasuk juga gudang-gudang dari produk-produk e-commerce dan retail pangan ya. Dan juga termasuk penjualan hamper atau parcel, plus dengan tadi ya penjualan e-commerce, peredaran e-commerce ya online yang ada di platform-platform itu juga dilakukan lebih intensif, plus dengan di tempat-tempat pusat penjualan takjil itu pun juga kami melakukan pengawasan, pengujian. Periodenya sudah kami lakukan semenjak 13 Maret sampai nanti terakhir adalah sekitar tanggal 19 April ya, dan ada beberapa tahapan waktu. Ini sudah sampai ke tahapan keempat, jadi ada 6 tahapan. Tahapan itu mungkin untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi kembali untuk fokus pada target-target yang lebih difokuskan. Nah, untuk tahap ini per tanggal 6 April itu pemeriksaan sudah dilakukan di
seluruh provinsi tentunya 2.600 sarana peredaran, ada 12 gudang importir, 11 gudang e-commerce, logistik e-commerce, kemudian ada 337 gudang distributor dan 2.200 lebih sarana retail. Hasil yang didapatkan adalah sekitar 28% itu ditemukan tidak memenuhi ketentuan dari keseluruhan tadi yang disebutkan, ya. Ada sekitar 28%. Saya kira ini terus menurun, ya. Karena tahun kemarin tentunya lebih dari 28%. Nanti secara teknis silakan disampaikan. Kemudian juga dari 28% tersebut, ya, sarana-sarana yang ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi ketentuan umumnya adalah sarana retail, ya. Dan yang lainnya presentasinya sangat kecil, ya. Ada sarana gudang distributor, ada gudang importir tapi sangat kecil, jadi mungkin hanya satu dari sekian mungkin, ya. Jadi ada satu sarana gudang e-commerce juga, ya, satu sarana e-commerce. Jadi saya kira situasi sudah cukup baik, tapi dengan adanya temuan ini tentunya akan ditindaklanjuti, ya, dengan tentu melakukan pembinaan, penegakan hukum apabila itu memenuhi persyaratan. Kemudian juga ditemukan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tetap temuan-temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan ini umumnya adalah ada di daerah timur, daerah perbatasan, ya. Jadi ini adalah daerah-daerah yang akan menjadi fokus Badan POM, ya, daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah pulau-pulau di timur, di Papua, ya, itu banyak ditemukan pangan rusak, pangan kadaluarsa, NTT, ya, di NTT nih, kepulauan di NTT, di kepulauan Papua, kemudian, ya, umumnya ada di situ, dan di perbatasan-perbatasan, ya, di wilayah Sumatera juga. Ini pangan tanpa izin edar, pangan yang masih banyak yang kadaluarsa, dan pangan yang rusak. Dan jenis-jenisnya umumnya adalah minuman kemasan, ya, teh, kopi, bahan tambahan pangan yang kadaluarsa, minuman-minuman, ya, serbuk gitu, ya, pasta, mie, minuman cair, ya, yang berkarbon, kemudian juga produk-produk yang rusak, ya, susu-susu kental manis, UHT steril, ikan dalam kaleng, dan minuman mengandung susu, coklat, dan olahannya, ya. Kemudian ada juga yang spesifik, ya, jadi walaupun kami melakukan pengawasan intensif dengan tema tertentu, dengan target-target tertentu, tapi ini juga bisa menjadi akses, ya, masuknya kita untuk temuan-temuan lain yang akan terus kemudian kita kembangkan lebih jauh lagi. Ini ada temuan, ya, saya kira ini perlu menjadi perhatian kita dengan juga press conference kita sebelumnya dikaitkan dengan produk-produk obat tradisional atau jamu yang berbahan kimia obat yang masih banyak masih banyak diproduksi di sarana ilegal, ya, ingat, ya, di sarana ilegal. Jadi sarana yang tidak dalam pengawasan Badan POM, karena kalau sampai itu diproduksi di sarana pengawasan Badan POM tentunya sudah dilakukan langkah-langkah untuk melakukan sanksi administrasi dan kemudian sanksi pidana. Tapi kemudian biasanya mereka lalu masuk ke sarana ilegal, itu pun juga sudah banyak temuan yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, untuk masyarakat tentunya kalau tidak ada demand, supply ini juga tidak akan berani untuk melakukan upaya-upaya pelanggaran, ya. Jadi mohon untuk masyarakat berhati-hati untuk membeli, mengkonsumsi produk-produk jamu itu, ya, hanya mungkin membeli di tempat-tempat yang memang formal, ya, retail yang formal, dan hati-hati melaporkan juga pada Badan POM, pada penegak hukum setempat, kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan dikaitkan suatu produk. Nah, di dalam proses pengawasan pangan pada program intensitas pada tahun ini, kami menemukan juga minuman serbuk kopi dan botanikal, itu mungkin herbal, ya. Minuman serbuk kopi dan produk-produk herbal yang mengandung bahan kimia obat, ya. PKO yang umumnya adalah untuk kekuatan, untuk stamina pria, ya, disfungsi ereksi, ini stamina pria,
yang saya kira ini umum, jadi hati-hati ya karena ya banyak sekali kan kasus-kasus gagal ginjal, penyakit hati dan lain-lain, kanker dan lain-lain yang saya kira dikaitkan juga bisa dikaitkan dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan dari obat-obatan yang ada di dalam minuman ya atau jamu yang tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak boleh tentunya mengandung bahan kimia obat karena harus ada dalam monitoring pengawasan dari dokter kalau menggunakan obat di dalam produk apapun juga. Kemudian yang kedua adalah ikan makarel dalam kaleng yang dipalsukan. Nah, hati-hati karena kita semua tentunya mengkonsumsi ikan di dalam kaleng. Jadi hati-hati pada saat membelinya. Ini ada kita temukan ikan makarel dalam kaleng yang dipalsukan. Jadi saya kira ini akan ditindaklanjuti, kemudian akan dilaporkan lebih jauh lagi ya kepada masyarakat merek-mereknya apa dan public warning untuk merek tertentu yang dipalsukan. Kemudian yang ketiga adalah minuman teh yang tanpa izin edar. Mungkin ini import yang tanpa izin edar, minuman teh tanpa izin edar. Ya, jadi tanpa izin edar itu satu, dia merugikan ekonomi kita, ya, merugikan dunia usaha, persaingan usaha yang adil, di mana ada industri-industri dalam negeri ataupun juga import yang memenuhi peraturan yang ada, sehingga betul-betul memenuhi ketentuan, memenuhi peraturan yang ada sesuai dengan aturan perdagangan, ya. Tapi ada yang masuk dengan ilegal tanpa izin edar, jadi itu juga melanggar peraturan dikaitkan dengan keadilan berusaha. Plus dengan yang kedua tentunya kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, tadi itu kita temukan kopi mengandung bahan kimia obat. Ya, bisa jadi juga produk yang lain, teh mengandung bahan kimia obat bisa jadi ya. Kalau misalnya teh untuk menurunkan berat badan, nah itu mesti hati-hati juga ya. Pastikan adalah dengan izin edar dari Badan POM ya. Kalau apalagi jika bisa saja mengandung bahan kimia obat. Secara total kimia ekonominya mencapai sekian 1 miliar. Saya kira bukan hanya masalah ekonomi dalam hal ini ya, tapi juga efek berlanjutnya ya, trickle down efeknya dikaitkan dengan temuan-temuan ini ya. Jadi cukup besar lah, sekitar 1 miliar temuan-temuan tersebut dari sampel yang kita berikan ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa umumnya berada di wilayah timur, lokasi terpencil, sehingga ini akan menjadi fokus kami dalam terus melakukan intensitas pendampingan ya pada masyarakat dan kepada pelaku usaha untuk pemahaman pelaku usaha dikaitkan dengan bagaimana memproduksi, mengelola, mendistribusikan dari produk pangan yang memenuhi aspek keamanan dan kualitas ya. Dan memastikan dalam penyimpanan, dalam pendistribusian itu tidak melewati batas kadaluarsa dan memastikan juga tetap kualitasnya baik sampai di tangan konsumen. Jadi tidak rusak di dalam penyimpanan, itu sangat penting sekali. Kemudian Badan POM dalam proses pengawasan pangan jajanan berbuka puasa juga melakukan sampling dan pengujian, ditemukan juga semakin menurun ya. Dari hasil pengawasan sekitar 8.600 sampel takjil seluruh Indonesia, sekitar 1,1% saja yang mengandung bahaya yang dilarang digunakan pada pangan. Formalin, rodamin, boraks ini masih ada nih, terutama formalin masih digunakan. Tadi 1% dari sejumlah 8.600 sampel tersebut. Jadi semakin menurun ini ya. Menurun kan dari takjilnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk para pedagang takjil yang memahami dan saya kira juga Badan POM setiap menjelang Ramadan tentunya mengumpulkan para pengusaha, para pedagang itu ya untuk memberikan informasi edukasi dikaitkan dengan standar-standar yang harus dipenuhi dalam mengolah pangan yang memenuhi aspek keamanan. Tadi ya jadi penurunan sudah banyak sekali penurunan proporsi yang tidak memenuhi ketentuan, jadi semakin baik saya kira setiap tahun ya dari hasil pengawasan kami. Kemudian
yang terakhir ada dikaitkan dengan intensitas pengawasan melalui patroli cyber. Ya. Ini saya kira perlu terus diintensifkan karena ya pandemik ini ya semakin membuat penjualan melalui online menjadi satu pilihan yang lebih nyaman tentunya dikaitkan, apalagi dikaitkan pangan, tapi saya kira ini perlu sekali kehati-hatian, apakah itu pangan olahan yang langsung dimakan ataupun juga pangan yang diproduksi tapi kemudian dijual melalui online ya. Tidak, saya kira kami juga perlu mengingatkan tidak hanya dikaitkan dengan aspek keamanan ya dari rusaknya atau kadaluarsanya, tapi juga aspek keamanan dikaitkan dengan kesehatan, dikaitkan dengan nutrisi ya. Hati-hati kandungan gula, garam, lemak ya, karena ini akan menjadi bahaya pada tubuh kita ya. Bisa jadi kalau dikaitkan dengan keamanan dari aspek gula, garam, lemak mungkin akibatnya tidak dirasakan langsung ya. Kalau tadi keamanan yang karena bakteri, kontaminasi bisa langsung dirasakan ya dengan penyakit-penyakit yang langsung diarea ya dengan pencernaan kita. Tapi kalau ini adalah penyakit-penyakit yang mungkin baru kita akan rasakan jauh hari kemudian ya, dikaitkan dengan kalau gula tentunya aspek diabetes, jantung ya, ataupun juga tadi obat ya, bahan obat yang di dalamnya dikaitkan dengan kanker, kaitkan dengan ginjal itu catatan dari kesehatan di Indonesia sudah menunjukkan ya prevalensi dari penyakit-penyakit yang ada di Indonesia dikaitkan dengan asupan itu sangat menunjukkan bahwa ada indikasi karena pemilihan dalam melakukan pembelian terhadap produk pangan atau obat tradisional itu yang langsung dikonsumsi itu menunjukkan masih perlu dibutuhkan pemahaman dan disiplin kita untuk berhati-hati ya, untuk kita sebagai demand, sebagai konsumen ya, dan tentunya pelaku usaha ya, itu adalah juga tugas Badan POM dan kita bersama untuk menegakkan aturan yang ada. Nah, untuk intensitas pengawasan melalui patroli cyber ini telah ditemukan 16.700 tautan pada platform e-commerce dan medsos yang menjual produk pangan tanpa izin edar ya, tanpa izin edar. Jadi bisa jadi ini produk-produk impor tanpa izin edar ataupun juga produk dalam negeri yang tanpa izin edar dengan perkiraan nilai ekonominya sampai sebesar 47,9 miliar. Ya, jadi produk-produk pangan tanpa izin edar dengan perkiraan nilai ekonomi sampai dengan 47,9 miliar. Kalau ini satu adalah yang tadi ya dikaitkan dengan kerugian ya ekonomi kita dan juga kerugian atau ketidakadilan dalam perdagangan yang dikaitkan dengan produk-produk pangan yang dengan izin edar yang beredar dengan dengan sesuai dengan regulasi. Dan ini dijual online ya tanpa izin edar, tentunya tanpa diketahui juga aspek kualitasnya dari aspek keamanan dan kualitas untuk Badan POM. Kemudian tentunya hal-hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Badan POM. Temuan dari patroli cyber tentunya akan dikomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dengan Asosiasi E-commerce Indonesia untuk terus menegakkan kerjasamanya untuk melakukan penurunan konten, take down link yang teridentifikasi untuk menjual produk tanpa izin edar ini. Ya, kami juga akan terus melakukan pembinaan, bimbingan pada pelaku usaha dikaitkan dengan fasilitas produksi yang memenuhi ketentuan dan juga distribusi yang baik untuk mendapatkan produk-produk tentunya yang sesuai dengan aspek keamanan, kualitas dan mutunya. Selanjutnya juga dilakukan pemusnahan ya untuk temuan-temuan ya dari berbagai fasilitas yang diinspeksi tersebut ya, tidak hanya peredaran, penimbunan dan sebagainya, itu tentunya banyak ditemukan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan ini akan segera dilakukan pemusnahan. Ya, pemusnahan produk pangan yang rusak, terutama yang rusak ya, yang rusak dan kadaluarsa ini segera dilakukan pemusnahan. Kemudian untuk distributor juga mungkin yang distributor dari importir tanpa izin edar untuk segera melakukan
return ya, pengembalian produk pada supplier. Dan pembinaan dan pemberian peringatan ya, sanksi administrasi pada pelaku usaha di sarana peredaran. Ya tentu saja ya Badan POM memberikan perlakuan yang sama dan dalam penegakan peraturan dan penegakan hukum ya, apakah itu untuk produk-produk yang diproduksi, diedarkan baik yang dilakukan secara reguler ya melalui sarana-sarana retail reguler offline maupun juga secara online, ditegakkan dengan aturan yang sama. Ya, kembali lagi saya mengingatkan tadi ya, pastikan bahwa produk yang Bapak Ibu sekalian masyarakat Indonesia beli adalah yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Hati-hati dengan produk impor, tentunya kita harus bangga dengan buatan Indonesia ya, produk dalam negeri yang saya kira tidak kalah kualitas dan variasinya. Dan terutama juga tadi ya memilih produk dengan informasi nilai gizi yang lengkap. Di dalamnya kita sudah ada aturan ya, untuk label harus mencantumkan informasi nilai gizi, kandungan gula, garam, lemak yang saya kira ke depan akan kita tingkatkan lagi ya, dari peraturan dikaitkan dengan label itu dengan informasi yang lebih detail dikaitkan dengan keamanannya ya, misalnya ada kandungan gula sekian, menunjukkan kita tunjukkan apakah ini sudah aman atau tidak dikaitkan dengan standar kesehatan yang ada dengan memberikan signal warna-warna yang disebut dengan traffic light ya, indikator traffic light. Jadi kalau misalnya kandungan gulanya X sekian itu dan melebihi standar yang ada, kita berikan tanda kuning berarti harus hati-hati, atau tanda merah berarti warning ini melebihi standar kesehatan, atau dalam porsi yang seberapa yang masih sehat. Melebihi porsi tertentu atau intensitas konsumsi yang lebih banyak itu akan berbahaya bagi badan kita. Jadi label yang dikaitkan dengan informasi nilai gizi akan terus kita tingkatkan segera. Dan masyarakat untuk selalu melakukan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan kami tentunya mengajak semua pihak, masyarakat, tokoh masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan dan untuk melindungi kita bersama tentunya sebagai masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun aspek kesehatan yang dikaitkan dengan produksi dan distribusi dan konsumsi dari pangan olahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami undang Pak PLT Deputi Bidang Penindakan untuk menyampaikan secara lebih detail terkait dengan temuan di cyber. Izin Ibu Kepala Badan, kami tambahkan terkait dengan intensitas pengawasan penjualan secara online. Kita melakukan patroli cyber dengan melibatkan lintas sektor ya. Jadi tidak hanya kita melakukan takedown terhadap tautan yang melanggar ketentuan, tapi juga kita melakukan upaya pembinaan kepala usaha yang akan menjual secara daring dan juga meningkatkan edukasi ke masyarakat terkait dengan ini, penjualan secara daring ini. Kemudian di tingkat offline, jadi yang kita temukan secara daring, ini kita juga menindaklanjuti secara offline dengan melakukan penelusuran, kemudian melakukan operasi penindakan, sehingga antara lain produknya kita dapatkan seperti yang ada di display. Demikian Ibu, terima kasih. Ada tambahan Bu? Sedikit untuk menambahkan informasi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa hingga tahap 4 yang Ibu sampaikan tanggal 6, pemeriksaan itu adalah perluasan sebesar 33,3% sampai 2023 ini lebih besar 33,3% dan penurunan itu sebesar 21,2% dari hasil pengawasan peredaran. Demikian juga temuan terkait dengan takjil di tahun 2022 ini turun sebesar 7,3%. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Oke. Langsung sana aja ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Mohon perkenan Ibu Kepala Badan untuk bisa mengambil tempat di sekitar itu, mengambil foto sedikit, kemudian foto ops, dan kita tutup konferensi pers kita pada siang hari ini. Demikian, terima kasih banyak. Kalau mau tanya langsung aja. Kalau mau tanya sekarang aja.
Ini Bu, yang agak besar aja ini. Agak ini. Nortadalafil. Enggak palsu, ini minta apa izin? Tanpa izin.